Pemirsa yang ada di rumah, kita kembali di Kabar Misteri bersama saya Eri Abdurrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di gedung tua yang kosong, yang dulunya sebetulnya ini ingin dibuat menjadi pabrik ya. Menjadi pabrik, tapi qadarullah tidak jadi dan kemudian terbengkalai, yang kabarnya di sini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi kita bukan sedang mencari mereka ya. Kita di sini hanya menyelusurin, melihat-lihat, karena kebetulan saat ini malam hari kita coba menyelusurin gudang ini apa saja ada ya di sini. Seperti itu. Teman-teman sekalian, ketika Anda masuk ke tempat-tempat yang dianggap angker atau dianggap banyak penghuninya dari kalangan makhluk-makhluk gaib, tentu jin ya di sini. Maka ada syariat dalam Islam itu diajarkan agar Anda membaca doa. Salah satu doanya adalah pertama membaca ayat kursi. Karena ayat kursi adalah ayat yang paling ditakuti oleh kalangan jin. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita sambil jalan. Kemudian yang kedua, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kalau kita amalkan, maka insya Allah zikir ini juga akan menjadi perlindungan agar kita tidak diganggu oleh jin ketika kita masuk ke tempat-tempat yang memang di dalamnya banyak mereka gitu ya. Zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ini dibaca 3 kali. Ketika Anda sudah baca, maka Anda masuk ke manapun, ke gedung manapun yang di situ dianggap banyak penghuni dari kalangan gaib, insya Allah Anda akan terlindungi. Kita lihat-lihat dulu teman-teman sekalian. Jadi inilah tempatnya dan saya baru pertama kali juga ke sini ya. Kemudian bagi Anda yang biasanya selalu mimpi-mimpi yang menakutkan atau yang selalu mimpi berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu ciri-ciri bahwa dalam tubuh Anda ada gangguan. Biasanya orang-orang seperti ini ketika masuk ke gedung-gedung yang memang gedung itu lama terbengkalai, lama ditinggalkan, tentu tidak ada manusia, maka jin yang tinggal di situ. Orang-orang yang selalu mimpi jumpa orang meninggal, contohnya dia mimpi jumpa orang yang orang tua dia yang sudah meninggal, dan selalu ya, kalau hanya 1-2 kali mungkin itu karena buah dari kerinduan, tapi kalau selalu, maka itu ciri-ciri Anda bukan bertemu orang tua, tapi bisa jadi bertemu dengan khodam gitu ya. Maka biasanya orang-orang seperti ini kalau dia masuk ke tempat-tempat yang kosong seperti ini, yang lama ditinggalkan, biasanya akan lebih sensitif dan dia akan merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau ya bahasa lainnya jin ya. Tapi jangan takut, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya hakikat syaitan itu lemah. Kapan dia lemah? Kalau kita dekat kepada Allah. Kapan dia lemah? Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu diganggu syaitan, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Maka syaitan akan mengecil dan lemah, seperti itu. Kembali pada mimpi-mimpi. Orang yang selalu mimpi jumpa orang tua terdahulu gitu ya. Kemudian dia menyuruh sesuatu, amalan-amalan tertentu yang kalau amalan tersebut merupakan amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya Anda disuruh tahajud, maka tidak apa-apa Anda tahajud gitu ya. Tapi kalau kemudian amalan-amalan itu menyuruh Anda melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka dianjurkan untuk Anda tinggalkan amalan-amalan tersebut. Maka itu menunjukkan bahwa yang menemuin Anda bukan bapak Anda dalam mimpi atau bukan orang tua Anda dalam mimpi, tapi jin yang menyerupai orang tua Anda, mungkin khodam mereka yang kemudian berusaha untuk menyesatkan Anda dan anak keturunan bapak Anda. Maka waspada. Makanya kita sebelum tidur itu disyariatkan dalam Islam itu membaca doa-doa sebelum tidur. Ya, agar kemudian tidur kita terjaga dan kita tidak mimpi-mimpi hal-hal yang aneh, mimpi-mimpi yang menyebabkan kita gelisah, was-was dan ketakutan.
Dan yang paling utama sebetulnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun musibah, apapun ujian, apapun penyakit atau gangguan yang menimpa kita, semuanya illa biidznillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan. Maka bagi Anda ya, teman-teman sekalian, pemirsa di rumah yang terindikasi terkena gangguan jin dengan Anda selalu mimpi-mimpi orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang tua Anda yang sudah meninggal gitu ya. Maka kemudian diiringi juga selalu mimpi di tempat yang menyeramkan, di tempat-tempat kosong, Anda mimpi tersesat, mimpi hanyut, mimpi tenggelam. Maka dari mulai sekarang cobalah Anda melakukan terapi sendiri dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ketika Anda memperbanyak membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan menenangkan jiwa Anda. Dan ayat Al-Quran kalau dibacakan, maka insya Allah dia akan mengusir atau mengelemahkan pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, ataupun ain yang ada di dalam tubuh kita. Pemirsa yang ada di rumah, sehingga kalau kemudian Anda rutin melakukan ruqyah mandiri, insya Allah akan melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan yang ada di dalam diri Anda, sehingga kemudian Anda tidak akan pernah takut untuk masuk ke tempat-tempat seperti ini ya. Kita masuk sini nggak? Kita akan selusuri tempat-tempat ini teman-teman ya. Tentu kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan manusia, kita adalah makhluk yang lemah, jin itu juga makhluk yang lemah, dan kita sama-sama tidak ada punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu bagian daripada tempat-tempat yang ini memang sudah kosong lama ya. Dan tempat-tempat kosong seperti ini memang secara syariat akan dihuni oleh kalangan jin. Seperti itu ya. Akan dihuni oleh kalangan jin. Makanya ketika kita masuk ke sini, kita tawakal sama Allah dan berdoa gitu ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa jin itu akan bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Gedung kosong, kemudian padang pasir, kemudian hutan, kemudian lautan, itu tidak dihuni oleh manusia. Maka pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda selalu mimpi-mimpi yang berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, jangan lupa ikutin terus ya bersama kami di Kabar Misteri bersama saya Eri Abdurrahim di bagian ketiga insya Allah.